الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك سيجعل لهم الرحمن ودا أما بعد. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita menyampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan kepada kita sekalian kenikmatan, kesehatan, umur panjang, dan berbagai kebaikan lainnya, nikmat-nikmat Allah. Sehingga kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah pada hari dan tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa dan membimbing umat dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Demikian juga kepada al dan sahabat beliau sekalian radhiyallahu anhum ajma'in yang telah membantu Rasulullah di dalam menegakkan agama Allah, agama Islam, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nama-nama yang terdapat di dalam Asmaul Husna, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sering kita menyebutkannya di dalam kalimat yang kita baca pada saat kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian banyak ataupun tidak terhitung dan tidak terhingga kenikmatan yang Allah berikan
pengasih dan penyayang Allah, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Di antara sekian banyak, Allah jadikan kepada kita, Allah berikan kepada kita peluang untuk masuk surga dengan dibukakan pintu selebar-lebarnya. Satu kebaikan yang kita lakukan, Allah lipat gandakan sampai 10. Satu amal salih yang kita lakukan, Allah lipat gandakan sampai 10 kebaikan. Dalam bahasa orang Aceh zaman keun saboh tapubut yang gat 10 benalah. Kebalikannya kejahatan. Satu kejahatan yang kita lakukan, Allah catat 1 kejahatan pula. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Kata Allah di dalam ayat, man jaa bil hasanati falahu 10 amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, 1 kebaikan, 1 amal salih, falahu 10 amsalihha, Allah akan balas 10 kali lipat ganda. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Dan orang yang melakukan kejahatan tidak dibalas kecuali 1 kejahatan pula. 1 kejahatan dicatat 1 kejahatan. 1 kebaikan dicatat 10 kali lipat pahala kebaikan tersebut. Itu di antara sekian banyak kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. 1 kebaikan Allah catat 10 kali lipat kebaikan. 1 kejahatan Allah catat 1 kejahatan. 1 kejahatan. Man hamma, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam kejahatan itu, man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Malah pada saat ingin berbuat dosa, tiba-tiba kita insaf. Tiba-tiba kita sadar. Rencana pertama sekali mau dusta. Mau bersikap tidak jujur. Mau berkata tidak jujur. Tapi datang kesadaran, hidayah daripada Allah. Nurani kita menolak, sehingga kita sadar. Oh, tidak jadi, karena itu dosa. Kutibat lahu hasanah. Tidak jadi kita melakukan kejahatan itu, Allah catat 1 kebaikan. Di dalam masalah kebaikan, tidak hanya di 10 kali lipat ganda, tetapi di dalam bacaan Al-Quran, malah jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dihitung bukan per ayat. 1 ayat 10 kebaikan, tidak. La aqulu alif lam mim harf, kata Rasul. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Akan tetapi alifun harf, lamun harf, mimun harf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangkan kalau seandainya kita membaca Al-Fatihah saja. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan waladhdallin. Intinya jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalihha. Orang yang berbuat amal salih, 1 saja amal salih, dia akan dicatat 10 kebaikan. Kita analisa sekarang. Kalau seandainya
amal baik dan jahat kita ditimbang di akhirat kelak. Dengan demikian kasih sayang Allah kepada kita, dengan demikian peluang kebaikan yang Allah berikan kepada kita, masih juga berat timbangan amal jahat, maka sungguh luar biasa kejahatan yang harus dilakukan untuk bisa mengalahkan kebaikan. Karena yang kebaikan satu dilakukan, Allah lipat gandakan 10 nilai. Kejahatan satu dilakukan, Allah tulis 1 kejahatan pula. Tapi untuk bisa mengalahkan yang baik ini, harus luar biasa kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita syukuri dan kita amalkan dan kita terima kasih sayang Allah kepada kita. Amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Orang yang berat amal timbangan kebaikannya, Allah tempatkan dia di dalam kehidupan yang diridai. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ringan timbangan amal kebaikannya, lebih berat kejahatan, luar biasa kejahatan yang dilakukan. Malah kadang-kadang tidak ada kebaikan sama sekali. Sehingga dia bisa mengalahkan dengan satu catatan, bisa mengalahkan juga kebaikan yang 10 kali lipat. Luar biasa. Ataupun malah kadang-kadang kebaikannya tidak ada sama sekali. Fa ummuhu hawiyah. Allah menyebutkan tempatnya di dalam neraka hawiyah. Wal iyazubillah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berbuat, kita beramal saleh, Allah terima selagi dia itu khalisan wa muwafiqan lima jaa bihi rasul, penuh keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, amalan insyaallah akan Allah terima. Allah tidak akan sia-siakan kebaikan yang kita lakukan. La yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan hambanya walaupun sebesar biji zarrah. Dengan kata lain jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah giring sedemikian besar peluang Allah berikan. Dilipat gandakan kebaikan. Kemudian diperkecil catatan amalan kejahatan. Dengan kata lain, Allah memaksa kita untuk masuk surga. Kecuali orang-orang yang tidak mau. Gegese ya bebesan supaya beruh langkawannya. Wal iyazubillah. Maka Rasulullah katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Mandum umat lu nepekah li Rasul. Berpotensi, berpeluang, punya kesempatan besar untuk masuk surga. Illa man aba, kecuali siapa? Orang-orang yang enggan. Dia bergeser, menjauh supaya tidak termasuk dalam kelompok itu. Wal iyazbillah. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Peluang besar Allah berikan. Sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan masuk surga ya Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, patuh kepada apa yang saya sampaikan, dia itu masuk surga. Karena peluang besar. Kali-kali lipat ganda tadi sudah sangat besar peluang. Wa man asani faqad aba. Ingkar kepadaku, bermaksiat terhadap apa yang saya katakan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, maka dia itu adalah orang-orang yang enggan. Kili, beruh langkawannya. Wal iyazbillah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahman dan Rahim Allah yang lain yang Allah berikan kepada kita. Kasih sayang Allah, Allah bukakan pintu kebaikan itu selebar-lebarnya.
Tidak mesti hanya salat. Walaupun salat, puasa, zakat, haji itu adalah kewajiban. Tapi mungkin sama-sama juga kita tahu Bilal bin Rabah yang sering kita dengar, kita baca, disebutkan contoh suri tauladan yang baik. Rasulullah sebutkan terdengar suara sandalnya di surga. Kenapa? Karena memang dia rutin melaksanakan salat sunat 2 rakaat setelah berwudu. Kita masih banyak cara-cara yang lain, berbagai kebaikan. Kita puasa sunat. Kita membaca Al-Quran. Di bulan ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang-orang lalai, kita biasakan diri dengan berpuasa. Bulan ini adalah bulan Sya'ban. Rasulullah disebutkan oleh Aisyah paling banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Puasa sunat. Banyak sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban. Ketika ditanya, kenapa Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban itu adalah bulan yaghfulu fihi nas. Orang lalai, karena sering-sering mempersiapkan diri untuk Ramadan, lalai berpuasa sunat di Sya'ban. Fokus kepada Ramadan. Lalai berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir juga merupakan bahagian daripada amal kebaikan. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat fil ardi sayyahun. Di muka bumi ini yang berjalan ke sana kemari di permukaan bumi. Yaltamisuna ala ahli dzikri. Malaikat itu mencari-cari di muka bumi di mana ada orang yang senantiasa berzikir. Duduk, berdiri, berjalan dia sendiri, nggak banyak ngomong, tapi dia berzikir. Nggak banyak bicara, tapi dia senantiasa berzikir. Sambil jalan, nyetir, bawa Honda dan sebagainya, berzikir. Malaikat ini mencari-cari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan pada saat ditemukan, di mana saja di pelosok-pelosok dan sebagainya, malaikat ini mengatakan, cuma kita manusia tidak mendengar jawaban tersebut atau pernyataan malaikat tersebut. Halumma ila hajatikum mim malikikum. Mari kemari wahai hamba Allah. Mintakan sesuatu hajat dan kebutuhanmu kepada Tuhan. Allah akan perkenankan. Selesai malaikat bertugas kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tanyakan kepada malaikat tersebut, wa huwa a'lamu bihim. Padahal Allah lebih tahu dengan keadaan hambanya. Kaifa wajadtum ibadi. Bagaimana tadi engkau dapati hambaku? Malaikat menjawab, wajadnahum wahum yusabbihunak. Ketika kami menjumpai hamba-hambamu ya Allah, sipulan dia senantiasa sedang bertasbih kepadamu. Ketika kami menjumpai hamba-hambamu ya Allah, sipulan sedang bertahmid kepadamu, mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu Akbar, dan berbagai kalimat zikir lainnya. Ushidukum, kata Allah, saya persaksikan kepadamu wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahu, bahwa saya sudah ampuni dosa-dosa mereka. Amalan sederhana jangan kita sia-siakan. Ringan, berzikir, tidak perlu pengorbanan yang besar, dan itu adalah amalan sederhana. Boleh kita lakukan di mana saja, kecuali di tempat qada hajat. Boleh kita lakukan kapan saja, tapi hendaknya lisan kita itu selalu basah dengan menyebut nama Allah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terimalah
pengasih dan penyayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah giring kita untuk masuk surga. Dengan Allah bukakan selebar-lebarnya pintu surga tersebut. Peluang untuk mendapatkan kebaikan Allah kali lipat ganda. Dan peluang untuk mendapatkan kebaikan itu tidak hanya satu pintu. Tapi berbagai kebaikan. Insya Allah. Allah akan terima. Dan Allah tidak akan sia-siakan amalan seorang hamba tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Tubu ilallah innahu huwat tawwabur rahim.